Halo pemirsa Jawa Pos TV, berjumpa kembali bersama saya Sulis SA di Jateng Talk. Pada edisi kali ini kita akan berbincang tentang masa depan bisnis penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di era digital pasca pandemi. Pemirsa, sebelum pandemi COVID-19, jumlah wisatawan muslim internasional mencapai 160 juta orang pada tahun 2019. Setelah sempat terpuruk, sektor pariwisata ini diharapkan kembali dapat tumbuh positif pada tahun 2023. Dengan bergeliatnya perjalanan wisata, para penyelenggara perjalanan haji dan umroh pun mulai berharap dapat memulihkan kondisi bisnis mereka. Beberapa mulai melakukan inovasi, menyediakan fasilitas pemesanan perjalanan secara digital untuk mempermudah urusan administrasi dan pembelian tiket untuk haji dan umroh. Sebagian masih bertahan dengan cara konvensional. Bagaimana idealnya? Nah, untuk membahas tema tersebut telah hadir di studio Jawa Pos TV Semarang, Wakil Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ampuri, Jawa Tengah, Bapak Bayu Jalar Prayoga. Beliau juga owner PT Arbani Madinah Wisata, salah satu penyelenggara perjalanan haji dan umroh Kota Semarang. Langsung kita sapa Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bayu? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Pak Bayu. Ini terima kasih sudah hadir di studio Jawa Pos TV Semarang pada kesempatan kali ini Pak Bayu. Saya ingin tahu ini Pak Bayu, ketika masa COVID-19 menerjang secara global ya, dan membuat lesu seluruh sektor industri maupun bisnis, termasuk mungkin ibadah haji dan umroh. Bisa diceritakan masa-masa sulit bisnis penyelenggaraan haji dan umroh pada masa pandemi 2 tahun lamanya ya. Jadi ketika pandemi kemarin selama 2 tahun, mulai Februari sampai Februari 2020 sampai 2022 sama 2 tahun itu memang Biro Umroh ini berhenti kegiatannya. Total ya, itu? Total, karena memang tidak ada penerbangan, kemudian juga di Saudi sendiri ditutup, ya, jadi tidak ada jamaah yang berangkat maupun dari Indonesia ke Saudi maupun dari Saudi ke Indonesia. Ini berdampak kepada bisnis atau usaha haji umroh tentunya, dan mungkin juga berdampak kepada usaha-usaha yang lain. Nah, memang kondisi 2 tahun pandemi ini menuntut kita ini Biro Umroh ini harus punya kegiatan yang inovatif ya, supaya kita bisa bertahan. Karena 2 tahun ini kan rata-rata travel umroh haji ini mantap Pak. Mantap itu makan tabungan Pak. Ya rata-rata. Maka kan kemudian tabungannya udah banyak-banyak. Oh iya, alhamdulillah ya. Makanya kemudian ada hal-hal yang dibuat, usaha-usaha baru yang memang ya secara dadakan gitu kan. Kemudian ada yang membuat semacam kafe ya, walaupun kadang buka kadang tidak. Kemudian beralih bisnis online yang memang kemudian sekarang menjadi marak dengan pandemi itu. Bisnis online kan pergerakannya luar biasa. Ada juga kemudian berbisnis yang lain yang kira-kira bisa menopang kegiatan berhentinya kegiatan umroh ini selama 2 tahun. Ada yang kemudian jual sembako, makanan, atau apapun lah yang kira-kira bisa membuat Biro Travel ini bertahan. Karena kesulitan Biro Travel ini tidak hanya tidak ada keberangkatan, tetapi juga uang yang sudah dipakai digunakan untuk pembayaran terkait juga dengan tiket pesawat, visa, hotel itu juga tertahan. Jadi mungkin yang diasumsikan oleh jamaah uangnya tertahan di Biro Travel, padahal enggak ya? Enggak. Mayoritas itu, contoh kami ini selama berhenti itu bulan Maret ada 11 kali keberangkatan, 11 grup. Itu hampir 500 orang. Dan 500 itu semuanya udah lunas di maskapai, itu lunas, hotel-hotelnya tinggal berangkat Pak. Visa juga udah keluar. Nah, jadi ketika kemudian jamaah berpikir uangnya masih di biro, kita minta kembali. Itu nggak bisa, karena memang sudah kita bayarkan dan belanjakan, dan visa hangus. Memang ada kerugian di situ. Tapi untuk maskapai bisa di reschedule, yang bisa digunakan lagi. Tapi memang sekali lagi memang biro memang harus kreatif untuk bagaimana caranya mengisi kekosongan selama 2 tahun itu
untuk mendapatkan penghasilan, walaupun mungkin ya tidak terlalu signifikan, tetapi ya alhamdulillah. Menariknya justru inovasi bisnisnya itu di luar ini ya, core bisnis penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ya. Itu hampir semua dilakukan oleh. Hampir semua dilakukan. Bahkan ada yang merubah kantornya menjadi kafe. Ya, walaupun mungkin kafe secara sederhana, ngopi dan sebagainya, atau makan makanan ringan seperti itu. Tapi ya ini kita harus harus kreatif. Gitu. Kreatif karena terpaksa. Ya. Kalau kita bicara membuat bisnis yang sesuai dengan core bisnis, intinya kan dari hulu sampai hilir close semua itu. Ya, tutup semua. Jadi memang tidak memungkinkan kita untuk membuat bisnis yang masih berkaitan dengan itu. Ada nggak dari puluhan mungkin ratusan penyelenggara bisnis di Jawa Tengah khususnya yang menjadi anggota Ampuri ini, apakah ada yang tutup sama sekali dan sampai saat ini nggak bisa beroperasi? Ada, pastinya ada. Karena memang 2 tahun itu waktu yang sangat lama, cukup lama lah bagi kita ini untuk bertahan. Sedangkan biro travel ini kan tidak semuanya besar. Ada yang biro travel ini yang kecil, yang pemberangkatan hanya 1 bulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali. Nah, sehingga ketidakadaan omset selama 2 tahun itu pasti akan berdampak dengan travel umroh. Bahkan ada yang berhenti dan kemudian izin itu dijual. Izin operasional izin umroh, izin PPU itu dijual, ada. Cuman harganya agak turun kan. Waktu itu mungkin harganya di atas 1, mungkin dengan pandemi 1 itu M. Dia ada 1 M itu izin itu. Tapi kemudian karena terpaksa tidak ada operasional, tidak ada pendaftaran jamaah, tidak ada omset masuk, kemudian izin pun dijual untuk bertahan. Itu ada yang seperti itu. Cukup banyak Pak Bayu yang terpaksa tutup dan sampai saat ini nggak bisa beroperasi? Banyak sekali tidak. Kalau dihitung persen mungkin 10% juga sekitar itu. Tetapi ya itu tadi Pak, apalagi itu yang biro-biro yang baru mau bergeliat naik untuk yang terutama yang izinnya baru keluar di 2019 gitu kan, 2019 yang kira-kira baru akan mulai growth, tumbuh ini kemudian dihantam dengan corona ya lumayan. Artinya kemudian sangat terdampak sekali. Pak Bayu sendiri Arbani apa ya kemarin waktu itu inovasi bisnisnya, sempat buka kafe atau apa ya? Arbani kita nggak buka kafe, tapi kemudian kita melakukan penjualan 9 bahan pokok, sembako, dan juga oleh-oleh dari Saudi itu kan masih bisa bergerak, kurma dan sebagainya. Nah itu sebenarnya juga kalau untuk secara penghasilan tidak signifikan, tapi lumayan lah untuk ini penghasilan kita untuk bertahan sampai dengan 2 tahun seperti itu Pak. Tahun 2022 kan keran penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sudah mulai dibuka. Tahun 2022 betul ya? 2022. 22 ya. Bisa diceritakan Pak awal mula pemerintah kerajaan Arab Saudi menerima jemaah pada saat itu? Awalnya itu dibuka kalau tidak salah Januari pertengahan ya. Januari pertengahan dibuka. Kita perlu waktu untuk melakukan reschedule kembali terkait dengan penerbangan, kemudian jamaah yang berangkat kan belum tentu jamaah itu kemudian langsung mau berangkat karena masih takut pandemi, kemudian trauma dengan pandemi, takut kena corona, sehingga untuk perjalanan jauh juga mereka masih berpikir 2 bahkan 3 kali. Takutnya nanti diisolasi di sana. Ya, memang untuk kebijakan awal pandemi kemarin itu Arbani mulai berangkat tuh 7 Maret karena kita perlu konsolidasi dulu, reschedule Februari, kemudian 7 Maret kita berangkatkan, dan 7 Maret di bulan Maret itu kita berangkatkan 8 kali keberangkatan dari jamaah yang tertunda. Dalam 1 bulan itu 8 kali keberangkatan. Plus jamaah baru. Jadi sebagian jamaah lama yang tertunda yang karena pandemi tidak berangkat, plus jamaah baru. Jadi itu penggabungan keduanya. Kita berangkat 7 Maret menggunakan pesawat Garuda waktu itu. Sampai di sana sudah tidak ada yang namanya karantina. Untuk yang awal Maret sampai Februari akhir awal Maret masih ada karantina Pak. Karantina selama 3 hari. Tapi alhamdulillah waktu kita sampai di Madinah itu pas 7 Maret itu tidak ada karantina. Tapi memang sebelum keberangkatan itu kebijakan dari pemerintah Indonesia harus ada karantina 1 hari
kemudian harus ada swab dulu, artinya hasilnya harus negatif tentunya, baru boleh berangkat atau boleh terbang ke Saudi. Seperti itu. Gimana Pak Bayu? Perasaan waktu itu bisa memberangkatkan calon jamaah ke Tanah Suci setelah 2 tahun berpuasa, benar-benar puasa itu kering kerontang, nggak boleh dibilang seperti itu ya. Ada hal yang menjadi tantangan bagi kita, karena ketika mereka pun sebelum berangkat itu dilakukan swab dan kemudian negatif pun nggak boleh terbang, Pak. Jadi kita juga senang, deg-degan. Sebelum itu memang saya pribadi dari Arbani Media Wisata ada 4 orang yang melakukan uji coba ikut program dari pemerintah Saudi waktu itu. Waktu awal-awal waktu itu. Pada bulan November 2020. November 2020 itu pada waktu masih pandemi, memang lagi ini pandemi. Saya berangkat dengan tim Arbani 4 orang mewakili Jawa Tengah itu, kemudian itu uji coba yang dilakukan oleh Kementerian Haji Saudi untuk untuk keberangkatan. Masih diisolasi, masih di karantina dan sebagainya seperti itu. Baik Pak Bayu, nanti kita lanjutkan obrolan kita terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji pasca pandemi COVID-19. Kita juga plong ini karena bisnis sudah mulai menggeliat kembali Alhamdulillah. Baik pemirsa Jawa Post TV, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bapak Bayu, Wakil Ketua Ampuri Provinsi Jawa Tengah. Morning, pemirsa Jawa Post TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Post TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Sulis S.A. di Jateng Talk bersama dengan Wakil Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggaraan Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri Jawa Tengah, Bapak Bayu Jalar Prayoga, dengan tema tentang bisnis penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pasca pandemi COVID-19. Pak Bayu, tahun 2023 ini kita tahu WHO telah mencabut status pandemi COVID-19. Artinya pemerintah sudah membuka pintu lebar bagi keberangkatan haji dan umroh. Ini tentu kabar baik ya bagi Anda dan juga para kolega. Nah, bagaimana Biro Haji dan Umroh menyikapi hal ini, Pak Bayu? Ya. Alhamdulillah dengan kebijakan terbaru Saudi ini memang
angin segar ya buat kita para pelaku travel umroh haji ini. Artinya aturan-aturan yang sangat membatasi waktu pandemi terkait karantina, terkait pemakaian masker. Setelah itu sudah tidak ada kewajiban lagi. Pakai masker boleh, tidak masalah karena memang tidak diwajibkan. Artinya tidak hanya di dalam ruangan, di luar ruangan semua tidak diwajibkan. Sehingga ya kita bisa beribadah dengan luasa. Jaga jarak pun yang waktu itu pandemi itu harus jaga jarak 1 meter. Ini sekarang ya setelah kebijakan itu sudah kembali normal. Kembali normal sehingga istilahnya jamaah itu bisa beribadah dengan nyaman lah, dengan nyaman seperti itu. Oke, Pak, ini kan kita tahu ini era digital ya. Sebagian biro penyelenggaraan haji dan umroh mulai menggeser bisnisnya dari konvensional ke digital. Bagaimana khususnya ini Arbani mensikapi atau melihat hal ini, Pak Bayu? Bisnis dengan digital saya kira sudah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Jadi kita memang harus mengikuti perkembangan zaman terkait digital ini. Tapi untuk biro travel umroh ini memang tidak bisa langsung semua dengan digitalisasi, Pak. Karena tidak langsung serta-merta. Tidak serta-merta karena bisnis travel umroh ini perlu tingkat kepercayaan yang tinggi. Jadi jamaah itu dalam memilih biro travel pun tidak hanya melihat kemudian tampilan digital yang promo lewat digital yang luar biasa, tapi mereka pun harus mengecek sesuatu, artinya mengecek tentang legalitas, tentang kantornya seperti apa, pemiliknya siapa dan sebagainya. Karena untuk travel umroh ini memang agak unik. Uniknya seperti apa, Pak? Karena gini, bisnis ini kan bisnis ibadah. Ya bisnis, ya ibadah. Nah, kemudian biaya yang dikeluarkan juga cukup besar. Tidak 1 juta, tapi sekarang pun mendekati 40 kan, 30-an sekarang. Juta Puluhan juta. Nah, itu kan uang yang tidak sedikit bagi jamaah. Yang rata-rata jamaah ini kan juga usianya belum tentu muda. Sehingga kalau digital ya sebagian market bisa di ini, tapi sebagian juga enggak. Maka tetap sebagian menggunakan manual, Pak. Terus sekali lagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap biro ini juga kan harus dicek kembali legalitas, kantornya seperti apa dan sebagainya, sehingga perlu tingkat untuk memilih biro itu perlu tingkat emosional yang tinggi, bukan emosi secara emosi tapi kedekatan dan sebagainya. Tidak hanya sekedar jual beli yang membayar kemudian berangkat, tapi perlu keyakinan tingkat tinggi. Karena juga banyaknya penipuan umroh yang terjadi di Indonesia ini. Jawa Tengah juga banyak, sehingga orang harus secara manual kadang-kadang untuk mengecek benar nggak nih kantornya di mana dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Jadi harus jeli ya. Harus jeli. Masyarakat. Masih banyak penipuan umroh. Jangan mudah tergiur dengan mungkin promo di media sosial. Ya, terutama promo harga murah, karena hari ini murah itu ya identik dengan sesuatu yang buruk walaupun belum tentu, tapi kita rasional lah. Umroh ini kan perlu tiket pesawat yang harganya mahal, hotel juga. Kalau terlalu murah kita khawatir ujungnya kemudian tidak berangkat jamaah. Seperti itu, maka memang harus hati-hati jamaah. Karena kita tahu kemarin beberapa kasus banyak calon jamaah yang tertipu dengan biaya berangkat haji dan umroh yang murah. Jadi tetap gunakan akal sehat rasional bahwa harga atau angka ini masuk akal untuk satu program umroh yang dengan durasi 9 hari atau 12 hari. Seberapa ini edukasi juga ini Pak Bayu, biaya batas limit minimal berangkat umroh maupun berangkat ibadah haji, Pak Bayu? Kalau umroh sesuai yang batas harga minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Agama itu 26 juta. Umroh 26 juta. Umroh itu 26 juta. Paling murah itu ya. Paling murah standar ya, Pak. Standar. 26 juta itu pun starting Jakarta. Jakarta. Starting Jakarta, dan itu biaya umrohnya. Jadi gini, kalau kita menghitung kira-kira, kalau standar pelayanan minimal itu dengan biaya 26 juta yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, maka kalau kita dari Semarang, tiket PP Semarang Jakarta udah 2 juta. Kurang lebih domestik. Kemudian biaya perlengkapan dan sebagainya, maka
harga yang paling apa namanya rasional kalau dari daerah, dari Semarang tentunya sekitar 30 itu. 30 ke atas lah, tidak sampai 40. Tapi kalau 30 ke bawah atau 25 juta ke bawah itu masih tanda tanya. Oh mungkin mepet 30 juta bisa, tapi hotelnya agak jauh. Artinya jauh ini kemudian tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Tapi tergantung preferensi dari jamaah. Karena ada yang murah tidak apa-apa, jauh tidak apa-apa, yang penting sampai sana. Walaupun sampai sana nanti ya ngeluh, duh sebelum aduh kan gitu. Tempat penginapannya jauh. Iya, jadi itu kembali ke jamaah yang memilih. Jadi memang harus benar-benar jeli ya kalau di bawah itu biaya standar minimum ya harus dipertanyakan juga. Calon jamaah berhak tanya ya Pak ya. Boleh, ini apa? Kok murah hotel, penginapannya gimana gitu kan? Dari Semarang ke Jakarta naik apa? Gitu. Ya kadang juga ternyata harga itu starting Jakarta. Sehingga kemudian ada penambahan biaya Semarang Jakarta yang itu tidak diperjanjikan di awal. Nah, itu kemudian ada penambahan lagi kan gitu. Atau kemudian Semarang Jakarta ini naik bis, itu bisa menyiasati dengan apa namanya, dengan hal yang lebih murah. Tapi mungkin tidak disampaikan di awal, sehingga ini menjadi permasalahan. Ya, bisa lebih murah tapi berangkat dari Semarang ke Jakarta mungkin naik bis. Bisnya atau juga ditunggu di Jakarta. Ditunggu di Jakarta. Nanti kalau ketinggalan ada risiko. Iya, betul. Oke, kalau haji sendiri biayanya berapa? Kalau haji reguler itu kan ranahnya di pemerintah. Enak itu menetapkan 59 jutaan kalau tidak salah guys, dari Semarang itu 59 juta. Kalau haji plus memang berkisar di $16.000 Pak. $16.000. Kalau pandemi sebelum pandemi sih sekitar 12.000 dan 500, 13.000. Tapi sekarang kenaikannya ya lumayan, 3.000 sampai $4.000 itu berapa berarti kalau dikalikan kurs sekarang? Sekitar 50-60 juta ya. Nah, itu untuk kenaikannya. Umroh juga naik, haji juga naik. Seperti itu, Pak. Tetap ada kenaikan. Kenaikan penyebabnya apa? Faktor utama terbesar? Satu, tiket pesawat yang harganya sekarang beda. Tiket pesawat Jakarta ke Saudi yang tadinya itu mungkin kalau ranah pemerintah saya nggak tahu ya. Jadi tiket pesawat pasti naik karena biaya aftur naik. Biaya aftur itu komponen utama untuk penerbangan. Ketika itu naik pasti harga tiket naik. Yang kedua, harga hotel di Saudi juga mengalami kenaikan. Mungkin setelah 2 tahun mereka puasa, ini mungkin saatnya mereka berbuka puasa, Pak. Gitu. Berbuka puasa artinya menaikkan harga hotel itu kan satu hal yang wajar untuk kerugian kemarin. Seperti itu mungkin. Pak, bicara soal organisasi Ampuri ya, ini jumlahnya berapa sekarang anggota Ampuri, maksudnya di Jawa Tengah ini? Ampuri kalau nasional itu ada 600-an lebih. 600? Ya, kalau di Jawa Tengah itu ada hampir 50 anggota. 50 anggota. Semarang sendiri itu ada sekitar 12. Semarang kota sendiri cukup banyak juga ya. Juga. Yang gugur kemarin dan nggak bisa melanjutkan operasional berarti 10% dari 50. Itu total biro travel, bukan Ampuri aja. Keseluruhan itu ya. Keseluruhan. Biasanya pembinaan seperti apa yang dilakukan Ampuri kepada anggotanya agar ini jangan sampai terjadi kasus-kasus kemarin, kasus penipuan. Saya kira mungkin kalau Ampuri sendiri anggotanya enggak lah ya. Insya Allah enggak. Biar bisa ini mengedukasi masyarakat juga. Ampuri sendiri punya tagline, Ampuri bangkit melayani. Artinya Ampuri ini selalu membantu anggotanya ketika sedang ada problem atau permasalahan. Sebentar Pak, bangkit melayani itu muncul tagline-nya setelah pandemi atau sebelumnya juga memang bangkit melayani. Artinya pandemi ini juga kemudian tetap bangkit melayani gitu. Jadi memang banyak program-program yang dicanangkan oleh Ampuri secara nasional untuk membantu travel umroh yang tergabung dalam asosiasi, terutama terkait kalau awal dulu sebelum umroh mulai itu juga dari pihak asosiasi kemudian membantu usaha-usaha baru, usaha-usaha yang dilaksanakan oleh anggota. Misalkan ada yang mengimport kurma dan kemudian didistribusikan ke teman-teman travel ini supaya bisa bergerak. Kemudian ada juga bisnis-bisnis yang kemudian di-share atau dibagikan kepada teman-teman sehingga
ya monggo mau ngambil bisnis ini dan sebagainya, itu ada. Kemudian banyak program-program terkait dengan pelatihan perpajakan, kemudian pelatihan manajemen travel sendiri yang dilakukan oleh Ampuri untuk membantu anggotanya supaya bisa survive dan bisa mengelola travel umroh ini dengan baik, gitu, seperti itu. Dari bisnis inovasi kemarin masa pandemi ada yang melanjutkan nggak ini bisnis sampingan? Sepertinya ada yang melanjutkan, tapi banyak yang tidak, karena karena ini apa namanya soul-nya itu kan mengelola biro umroh. Iya, Nah, jadi bisnis yang lain kemudian ketika kita sudah mulai lagi nih, umroh dan haji sudah mulai lagi, mungkin kembali ke selera asal, Pak, gitu. Walaupun ada yang masih lanjut, kafenya masih alhamdulillah masih berjalan. Ada juga yang kemudian ditutup kembali ke bisnis intinya. Passionnya memang di situ. Iya, betul. Sementara. Pak Bayu, ini dengar-dengar Pak Bayu ini mulai terjun ke politik ini. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Menyalek dari partai Demokrat ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Yang dicari apa ini Pak Bayu? Anda ini sudah sukses dengan bisnis ibadah haji dan umrohnya. Iya, jadi ketika kita bicara politik, memang semua yang terkait dengan keputusan dan kebijakan tentang masyarakat memang terkait dengan keputusan politik kan. Oleh karenanya saya tergerak untuk masuk ke politik dan maju menjadi calon anggota legislatif di provinsi. Memang sekarang gini, ketika kebijakan itu memang berpengaruh kepada masyarakat, maka orang baik harus masuk ke dalam politik. Banyak hal yang akan kita perjuangkan di situ. Terkait kalau di umroh, saya bilang gini, umroh itu kita juga kepingin pemberangkatan itu harus dari Jakarta. Jadi bagaimana Semarang ini juga bisa memberangkatkan umroh. Artinya Bandara Ahmad Yani bisa dimaksimalkan fungsinya, mungkin bukan pesawat besar, tetapi pesawat yang sedang mungkin bisa digunakan untuk memberangkatkan dari Semarang ke Saudi langsung. Nah, ini sedang kita inisiasi bersama dengan Angkasa Pura dan pihak-pihak terkait, dengan maskapai juga. Kemudian kalau di Jawa Tengah ini kan masih banyak PR. Nah, tentunya anggota legislatif ini kan ada 3 fungsinya. Yang pertama fungsi budgeting, pengawasan, controlling, dan juga legislasi, pembuatan perda. Nah, perda ini kan harus dikawal. Buat perda bareng dengan pemerintah daerah, bareng dengan gubernur. Itu kan ada hal-hal yang mungkin harus kita kawal dan kita perjuangkan di situ. Karena kita lihat Jawa Tengah pun itu kan masih angka kemiskinannya masih tinggi 3,8, tertinggi ketiga setelah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Nah, itu kan menjadi PR juga. Yang kemudian pendapatan daerah yang masih kurang maksimal terkait pajak kendaraan, dan kemudian bantuan operasional sekolah yang belum dimaksimalkan. Nah, itu kan masih banyak PR yang harus dikawal, sehingga ya kembali saya masuk dan terjun ke dalam politik, ya pengen bermanfaat bagi masyarakat. Baik Pak Bayu, sukses untuk Pak Bayu. Terima kasih Pak. Lancar bisnisnya. Amin. Lancar cita-citanya menjadi anggota Dewan Perjuangan Rakyat Pak Bayu ya. Baik pemirsa, 30 menit sudah kita berbincang membahas tema tentang penyelenggaraan ibadah haji pasca pandemi COVID-19 bersama dengan Wakil Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri Jawa Tengah, Bapak Bayu Jalar Prayoga, yang juga owner PT Arbani Madinah Wisata. Saya Sulis Esa yang memandu talk show pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.